Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Fiara Citra dengan NPM 24610127 dari kelas manajemen K3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis biaya dan kinerja keuangan untuk ujian akhir semester akuntansi biaya 2026. Perusahaan terbuka yang saya pilih untuk dianalisis adalah PT Mayora Indah Tbk. Untuk periode data tahun 2024 dan 2025, mari kita mulai ke pembahasan pertama. Yang pertama, profil perusahaan dan sumber data. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Produk-produk utamanya sangat populer di masyarakat seperti biskuit Roma, Beng-Beng, kopi Torabika, Kopiko, Energen, teh pucuk harum, hingga le mineral. Alasan saya memilih PT Mayora Indah Tbk adalah karena perusahaan ini memiliki jaringan ekspor global yang sangat luas, hingga ke lebih dari 100 negara. Struktur biaya sangat dinamis dan sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas pangan dunia seperti gandum, kopi, dan gula, sehingga sangat menarik untuk dipelajari dari kacamata akuntansi biaya. Data yang saya gunakan murni diperoleh dari dokumen resmi laporan tahunan 2025 dan laporan keuangan audit per 31 Desember 2025 dan 2024 yang diunduh langsung dari website resmi Mayora dan Bursa Efek Indonesia. Referensinya merujuk pada bab analisis manajemen halaman 120 hingga 145 serta laporan laba rugi konsolidasian halaman 3 sampai 5. Perbandingan data keuangan. Selanjutnya, mari kita cermati perbandingan 4 data keuangan utama Mayora selama 2 tahun terakhir. Pendapatan bersih meningkat dari 36,7 triliun di tahun 2024 menjadi 38,68 triliun di tahun 2025 atau tumbuh sebesar 7,23%. Beban pokok penjualan BPP mengalami kenaikan dari 27,78 triliun menjadi 30,20 triliun, naik sebesar 8,71%. Laba kotor naik sedikit sebesar 2,28% dari 8,29 triliun menjadi 8,48%. Laba bersih mengalami penurunan sebesar kurang 4,33%, yaitu dari 3 triliun menjadi 2,87 triliun. Dari sini terlihat adanya fenomena menarik. Meskipun volume penjualan dan pendapatan Mayora berhasil tumbuh, laba bersihnya justru tergerus dan menurun. Selanjutnya, analisis biaya dan laba. Untuk mengetahui alasannya, mari kita analisis rasio dan profitabilitas kotornya. Presentasi beban pokok. Penjualan meningkat dari 77,2% pada 2024 menjadi 78,8% pada 2025. Margin laba kotor. Akibat kenaikan BPP tersebut, margin laba kotor tertekan dan turun dari 22,98% menjadi 21,92%. Kesimpulan efisiensi. Berdasarkan perhitungan rasio ini, PT Mayora Indah Tbk dapat dikatakan kurang efisien dalam mengendalikan biaya produksi utama pada tahun 2025. Setiap 100 penjual yang dihasilkan memakan biaya produksi 78,8 lebih mahal dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 77,2. Selanjutnya, penyebab perubahan kinerja. Berdasarkan keterbukaan informasi dalam laporan tahunan, ada 2 faktor utama yang menyebabkan perubahan kinerja ini. Kenaikan harga bahan baku komoditas global, terjadi lonjakan harga pasar internasional untuk biji kopi, coklat, gula, dan gandum. Hal ini langsung membengkakkan beban pokok penjualan Mayora hingga naik 8,71%. Kenaikan biaya logistik dan pengapalan ekspor. Sebagai produsen ekspor, kenaikan tarif atau pengapalan laut menambah beban penjualan perusahaan yang akhirnya menggerus laba besar sebesar 4,33%. Dari kedua faktor ini, lonjakan harga bahan baku komoditas adalah faktor paling dominan yang menekankan margin keuntungan perusahaan.
Kesimpulan dan rekomendasi manajemen. Kondisi penjualan perusahaan sebenarnya membaik dan tumbuh, tetapi dari sisi profitabilitas kotor dan bersih mengalami penurunan. Masalah utama terletak pada biaya bahan baku mentah yang belum sepenuhnya terkendali. Oleh karena itu, dua rekomendasi utama yang saya ajukan untuk manajemen Mayora adalah melakukan strategi lindung nilai atau kontrak pembelian berjangka untuk bahan baku komoditas utama kopi dan gula, guna mengunci harga pasokan jangka panjang, melakukan optimasi rantai pasok dan rute pengiriman logistik ekspor untuk menekan beban penjualan. Sebagai penutup, saya membacakan pernyataan keaslian tugas. Saya menyatakan bahwa data, perhitungan, analisis, kesimpulan, dan penjelasan dalam video ujian akhir semester ini merupakan pekerjaan saya sendiri. Apabila menggunakan AI, penggunaannya terbatas pada bagian memperbaiki tata bahasa dan membantu menyusun tata letak visual. Saya siap mempertanggungjawabkan seluruh isi tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.